Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Pesawat KF-21 Boramae adalah jet tempur generasi ke-4.5 yang dikembangkan oleh Korea Selatan. Ini adalah proyek kerjasama antara Korea Aerospace Industries dan Lockheed Martin. KF-21 dirancang untuk menggantikan armada pesawat tempur Korea Selatan yang telah tua. Boramae, atau naga elang, menampilkan teknologi canggih, termasuk kemampuan stealth dan avionik modern. Pesawat ini diharapkan dapat memenuhi berbagai misi serangan udara dan serangan darat. Proyek KF-21 juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan Korea Selatan dan memperluas kemampuan pertahanan udara negara tersebut. KF-21 Boramae memiliki sejumlah fitur canggih, termasuk radar aktif electronically scanned array yang memungkinkan deteksi dan pelacakan target yang lebih baik. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem avionik terkini, seperti kaca helm canggih untuk pilot dan sistem kontrol pesawat yang terintegrasi. Selain itu, KF-21 dirancang untuk mendukung berbagai muatan senjata, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke darat, sehingga dapat beroperasi dalam berbagai misi taktis. Ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menanggapi berbagai tantangan keamanan. Proyek KF-21 Boramae menunjukkan upaya Korea Selatan untuk mandiri dalam pengembangan dan produksi pesawat tempur, serta menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor senjata. Kesuksesan pengembangan dan produksi KF-21 diharapkan dapat meningkatkan posisi industri pertahanan Korea Selatan di pasar global. Pada tahun 2020, Korea Selatan dan Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae. Dalam kerjasama ini, Indonesia setuju untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan produksi pesawat tempur tersebut, dengan menginvestasikan sejumlah dana. Partisipasi Indonesia diharapkan dapat membantu mempercepat pengembangan KF-21 dan membuka peluang bagi industri pertahanan Indonesia untuk terlibat dalam proyek ini. Selain itu, kerjasama ini menciptakan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan teknologi militer canggih dan memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Melalui keterlibatan Indonesia dalam proyek KF-21, diharapkan akan terjadi pertukaran teknologi, peningkatan kapabilitas industri pertahanan, dan penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara tersebut. Kementerian Luar Negeri buka suara atas dugaan keterlibatan insinyur berkebangsaan Indonesia dalam pencurian teknologi jet tempur KF-21 di Korea Selatan. Kemlu mengatakan tengah mengumpulkan informasi terkait kasus tersebut. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengumpulkan semua informasi mengenai tuduhan keterlibatan seorang insinyur Indonesia dalam kasus yang terkait proyek bersama KF-21 dengan Korean Aerospace Industry atau KAI. KBRI Seoul juga telah berkoordinasi dengan Kemlu Korsel untuk melakukan pencarian informasi lebih lanjut. Dia mengatakan insinyur warga Indonesia yang diduga terlibat pencurian itu tidak dalam penahanan di Korsel. KBRI Seoul juga sudah berkoordinasi dengan yang bersangkutan dan memastikan bahwa yang bersangkutan tidak dalam tahanan. Dia menjelaskan KF-21 merupakan proyek strategis bagi Indonesia dan Korea Selatan. Teknisi Indonesia telah dilibatkan dalam proyek tersebut sejak 8 tahun silam. Teknisi Indonesia telah terlibat dalam proyek bersama ini sejak tahun 2016. Jadi mereka sudah sangat mengetahui prosedur kerja sesuai aturan yang berlaku dalam hal ini. KF-21 ini adalah proyek strategis bagi Indonesia dan Korea Selatan, karena itu masalah apapun yang muncul dalam proyek ini akan diselesaikan secara bersama oleh kedua negara. Hari ini, insinyur Indonesia terkait yang dikirim ke fasilitas Korea Aerospace Industries dicurigai telah menyimpan data pengembangan. Kecurigaan ini diungkapkan oleh Defense Acquisition Program Administration Korea Selatan dan Komando Kontra Intelijen Korea Selatan. Dari kecurigaan tersebut,
Badan Intelijen Korea Selatan bekerja sama dengan DCC untuk mencari mengenai data yang dicurigai dicuri tersebut. Mereka kabarnya juga melarang orang Indonesia yang dicurigai itu untuk meninggalkan Korea Selatan. Investigasi saat ini sedang dilakukan untuk mencari tahu apakah data yang disimpan mengandung teknologi strategis. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.